Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seneng kula Anas Gus. Badhe paken. Nggih. Tiang beja niku terbagi dari 4 kelompok. Setunggal bejanya orang yang dinamakan beja matiyo, yaitu didahului dengan sakit dulu. Yang kedua, matinya orang nisto, yaitu orang yang bunuh diri. Yang ketiga, matinya orang mulia, yaitu ketika beribadah. Yang terakhir adalah mati orang konyol. Yang saya tanyakan, gimana kita semua yang hadir di sini dan yang ada di luar sana yang melihat mendengarkan lewat YouTube, biar tidak mati konyol tapi matinya mati mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Temanggung yang biasanya setiap ada pertemuan kami hadir bersiap yang masjid mau menanyakan. Nggih. Mau menanyakan tentang berkenaan dengan surat Al-Baqarah ayat 28 tadi yang berkenaan 208. Nggih. yang berbunyi sempurnakanlah imanmu. Itu aja. Yang pertanyaannya Gus, yang dimaksud Islam yang kafah itu bagaimana? Dikarenakan menurut pandangan kami atau yang sepengertian kami, Islam itu banyak sekali, kalau nggak salah pecah menjadi 73 golongan, yang 72 firqah, yang satu yang benar. Jadi menurut Islam, hakikatnya Islam yang sesungguhnya itu bagaimana Gus? Agar kami tidak sering menyalahkan dengan yang di antara 72 tadi. Demikian Gus, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, yang dihai itu bukan ya ayyuhal muslimun atau ya ayyuhan nas, tapi yang dipanggil adalah orang yang sudah beriman. Padahal miturut tahapan, habis Islam adalah iman, habis iman adalah ihsan. 3 tahapan-tahapan inilah Pak. Mengapa yang dipanggil itu adalah orang yang beriman? Padahal iman itu kedudukannya di atas Islam. Sadarlah, iman kita itu belum benar. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Al-Baqarah ayat 10 kalau enggak salah. Sebagian besar di antara umat manusia itu mengatakan, aku beriman pada Allah dan hari akhir.
Tapi mengapa ayatnya di belakang wa ma hum bimu'minin? Mereka itu sebetulnya tidak beriman. Ternyata iman kita itu masih mandek di lidah, di syariat saja, di lisan saja, tapi belum menyentuh ke ranah hati. Ini Pak. Itu mengapa harus dipanggil ya ayyuhalladzina amanu? Alasannya di situ. Allahu Akbar, sholat. Aku niat sholat isya petang rokaat krono dadi makmum lillahi ta'ala. Lah ngoten nggih. Berhubung iman kita itu hanya di lisan, di hati belum. Jangan heran. Ati sampeyan nyun sewu. Eling apa sing wis ana jero ati. Contoh ibu tadi, berhubung habis dikasih belanja 5 juta, sholat isya, Allah Akbar. Lau mani rek bojoku 5 juta. Apa yang kita sukai hati ini akan masuk di dalam hati dan teringat. Inilah Pak, sesungguhnya kita itu tidak ini wajah tu wajia, tetapi menghadap wajah ruh kita adalah samawati wal ard. Isinya yang dikuasai wajia, artinya bukan yang kita hadap sesungguhnya Allah, sesungguhnya bukan, tapi nurnya yang berupa samawati wal ard. Lilladzi fataras samawati wal. Makanya jangan heran kalau saya ikut ketika sholat eling sopo, eling sapine sing dikorbane mang. Nyun sewu, kula mari korban sapi 3 Pak. Allah kuwi kawat diketire. Jelas wong iku, oh sopo? Kaji Klasok. Allah ya kar, loh, sapi telu mangkok mlebu ning ati opo? Padahal Allah dawuh di dalam surah Al-Baqarah 238, waqumu lillahi qanitin, lakukanlah sholat itu dengan khusyuk. Qanitin ini memakai makna ay khasyi'in. Buka di dalam tafsir Jalalain, khasyi'in, khusyuk. Khusyuk itu khudur, ketemu Allah. Bagaimana hatiku bisa bertemu Allah? Lah wong kula niki imane belum ihsan. Wis ta, siapapun kita, alimu kaya apa kita dalam hal ilmu apapun, kalau iman kita belum ihsan Bapak Ibu, nyuwun sewu sekali lagi mohon maaf. Bukan saya ini sok suci, enggak. Saya itu sama dengan jenengan. Sama ndeladapi ati iki seeling sapi estu sing duweni santri akeh cara kula eling santri mbuh tambah akeh tambah enak, penghambaane pujaane pada teko. Wis sampe nek kepengin setan ya wujude klason iki setan kayak ngeten iki. Karena tersimpan dalam hatiku takabur. Ini Pak, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Estu. Saya tidak mau mencontohkan orang lain. Saya mencontohkan selalu diriku sendiri sebagai evaluasi pada diriku. Bapak Ibu hadirin, Allah menyuruh udkhulu, ini adalah fi'il amar. Dakhala yadkhulu, yadkhula, udkhuli, udkhulu, udkhula, udkhulu, 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 terus udkhulu. Jadi ini kata perintah. Mengapa Allah memerintahkan?
Apa asbabun nuzulnya kalimah udhulu? Sebab iman kita masih bermasalah. Wis titik. Sapa sing ngekei belanja? Bapake. Nah ngenten nggih. Tapi jangan mentang-mentang iman sampean sudah ihsan ditakoni kalih adik sampean, yuk sampean dibelanjani sapa 5 juta? Allah. Yuk jangan gitu. Nanti salah faham. Tetap lesan mengatakan suami, hati jenengan mengatakan iman, lewat iman yaitu Allah. Kapok nek nek sampean omongno siapa yang memberikan belanja kamu? Allah. Bukannya salah enggak. Iki jero digonang jobo, berhubung ning jobo di luar ini banyak yang enggak paham, akhirnya timbul fitnah. Yukmu wis gendeng. Bojone dikira Gusti. Akhirnya ngoten nggih. Wis ben gak seperti itu, wis trapno syariate secara jasmani lisan, lidah, hati jenengan hakikate. Aman. Nah, terus bagaimana Islam yang sempurna ini? Menurut pertanyaan tersebut, Islam yang kafah itu Islam yang mengikuti Rasulullah. Syariat berarti jasmani, thariqah itu adalah nama, jalan, ibadah yang Allah siapkan hanya 2, thariqah. Di dalam 2 banyak sekali isinya, mahdhuf ambek ghairu mahdhuf, murni dan tidak murni. Ini thariqah semuanya. Ini jalan untuk ruhaniyah bisa bertemu Allah di situ. Allah kasih fasilitas berupa ibadah murni dan tidak murni, semata-mata itu dipergunakan Rasulullah untuk bertemu Gusti. As-salatu mi'rajul mu'minin. Nah ini thariqah sudah. Saya tidak bicara thariqah mu'tabaroh A sampai Z, itu bukan. Saya bicara thariqah miturut sudut pandang Allah yang telah Rasulullah lakukan lewat ini. Berhubung beliau berhakikat, bertasawuf, bertauhid untuk mengesahkan Allah, maka tujuan beliau itu mesti benar. Syariat ilmu, thariqah jalan, syariat tumpaan, thariqah jalan aspalan niki, hakikat adalah tujuan, makrifat nyatani tujuan, berarti panjenengan sudah sampai di sini. Ini gambarannya syariat sampai makrifat. Apa tujuan beliau ketika sholat? Tujuan beliau ketika dahar? Tujuan beliau ketika ibadah murni dan tidak murni? Hanya satu. Wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Hanya bertemu Allah. Ruhaniyah. Oleh karena beliau didik hati beliau dengan pengajaran dari Allah dinu tauhid, maka beliau selalu makrifat di dalam aktivitas apapun, sehingga beliau disebut makomnya maksum. Maksum iku karaksa 1 detik pun tidak lupa sangka Gusti Allah. Lah ketika beliau bertemu Allah, maka itulah makrifate, lah makrifat nyatane hakikat. Siapapun jenengan kalau agamanya sudah sampai di sini, maka di belakang sebagai penutup surat Al-Baqarah 208 kan gini. Wala tattabi'ulan ojo podo manut sira kabeh khutuwati syaiton ing ajak-ajak setan nafsu, sebab innahu sak temene nafsu setan lakum kedue sira kabeh iku aduun mungsuh mubinun kang nyoto. Mesti jenengan tidak akan mengikuti kehendak hawa
nafsu baru bisa. Karena jenengan sudah ketemu nafsu, tahu oh iki nafsu. Nggak mungkin jenengan ibadahi karena nafsu, nggak mungkin. Mesti karena pun. Nggih nikilah Bapak Ibu sing disebut Islam sing sempurna. Kafah. Ibadah apapun murni dan tidak murni, ati sampean bisa khudur menyang Allah, berarti Islam sampean sampun Kalau sudah sempurna seperti ini, monggo jenengan sedo. Mboten napa-napa. Mati ya ora apa-apa. Mesti husnul khotimah. Mesti husnul khotimah. Karena jenengan sebelum berangkat sudah tahu jalannya menuju ke sana, tur mata yang gak buta. Tapi kalau mata buta, wis gak usah ngenteni besok rohaniah balik nang Allah. Sekarang mawon, tolong jenengan habis ngaji nanti semua pulang dengan mata terpejam. Bisa nyampe rumah? Nggak bisa Pak Bu. Mesti ada yang nabrak tembok, keceblung got, tabrak-tabrakan. Itulah rohaniah besok itu Pak. Ketika saat kembali, ketika di dunia belum sempat untuk membuka hijab, satir, barzah, aling-aling penutup mata terhadap Allah. Naudzubillah akan mengalami hal seperti ini. Makanya Rasulullah mengapa ada 3 perkara yang seakan-akan bisa menolong. Salah satu diantaranya adalah awwaladun solihun yada'ulah, anak soleh yang selalu mendoakan. Anak soleh itu anak yang sudah makrifat Pak. Sebab di situ tidak ada pertolongan kecuali datangnya hanya dari Allah. Wa malahum min nasirin. Untuk kamu semuanya tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah yang disebabkan karena anak iki mau. Akhirnya muncul sifat jaisi Allah. Akhirnya alam sampeyan kubur sing asale peteng dedet gelap gulita menjadi terang beneran. Akhirnya dinisbatno sing sapa wonge bisa menjawab pitakon malaikat mungkar nakir turune koyok kemanten. Iku sanepan. Nek jenengan ning dunya iki betul-betul rohaniah jenengan imannya hanya pada wujudnya Allah saja, maka Anda mesti husnul khotimah. Itu Pak, jadi Islam yang sempurna itu di situ. Kata Islam itu kan pasrah. Pasrah. Dengan pasrah yang benar wa aslimu lahu, maka Anda akan selamat. Ada di situ. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apunten Gus, kula saking Petarukan nami Kadiono. Injih. Ingkang ajeng kula takehaken surat Al-Baqarah 238 ingkang ngelipun wa hafidu ala sholawah wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ingkang kula pakeaken makna dari sholatil wusta. Pindah yang kaping kalih, bagaimana cara menjalankan sholat tersebut atas keduanya, karena namika menyangkut bisa dikatakan lahir batin, dan bagaimana cara menyelaraskan dalam satu keadaan. Maten sampun matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hafidu ala sholawati was sholatil wusta. As-sholawah ay al-maktubah, di situ. Al-maktubah, sholat yang diwajibkan dijasmani ketemu 5 waktu. Was-sholatil wusta, yang ditanyakan itu tinggal saya menjawab dari tafsir mana.
muhakamah au mutasyabihah. Kalau muhakamah kami memakai tafsir Jalalain bisa, tafsir Munir bisa, tafsir Mundir bisa, as-sholawah was-sholatil wusta, sholat tengah itu ulama khilaf. Ada yang mengatakan sholat asar, sholat maghrib, khilaf di situ. Berarti ini masih berkenaan dengan sholat secara jasmani. Tapi ketika saya lihat dari tafsir mutasyabihah yaitu Al-Qur'anul Qadim, maka di situ muncul wassolatil wusta ay sholatir ruh. Dalam kitab Ihya Bapak Ibu diterangkan dalam satu makalah Imam Ghazali, di dalam setiap diri manusia ada segumpal daging. Bila mana daging itu bagus, maka baguslah semuanya. Jikalau daging itu jelek, maka jeleklah, rusaklah semua. Apa yang dimaksud daging? Diproses, yang disebut segumpal daging adalah hati. Tapi bukan hati seperti hatinya kambing, hatinya ayam, bukan. Al-qalbu ay ar-ruh, itulah ruh yang dimaksud. Bukan segumpal darah, segumpal daging seperti daging hatinya ayam, bukan. Bapak Ibu hadirin, kalau kita bicara ruh, kalau menurut Al-Quran, hanya Allah yang tahu. Sampai jangan melihat makhluknya yang menjelaskan. Lihatlah Allahnya yang menjelaskan. Kalau kita melihat makhluknya, tabrakan dengan ayat ini nanti. Kalau melihat Allahnya yang menjelaskan di dalam diri Rasulullah Muhammad, maka tidak akan tabrakan dengan ayat ini. Bapak Ibu, jenengan sadar atau tidak sadar, sholatir ruh itu adalah ani'budullaha waztanibut tauhid. Dalam surat Maryam ayat 36 disebutkan innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Niki lho, salatnya ruh iku teng mriki. Madepo nyembaho nyawijiya sira kabeh. Kalau jenengan memaknai huiku kembali kepada syariat, ya Allah sebutani. Tapi aslinya yang memiliki nama Allah. Itulah sholatnya ruh. Mungkin Mbah Buyut jenengan dulu mengatakan sholat daim. Daim itu langgeng 24 jam. Artinya gini Pak. Lewat dalil wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semua ibadah murni atau tidak murni, beliau itu hatinya donong menghadap khodur hanya pada hu itu lah kosong gak Pak? Hati sampean isok ketemu kosong, manakala nek wis ngosong no perkara sak liyane wujute Gusti. Dadi sapi mangga ono pisan. Bojo, anak, dunya brana, wa zuyyina linnasi hubbus syahawah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Bojo, anak, dunya brana wis lepas bersih dalam hati sampean, maka Anda akan bisa masuk di dalam
sejatinya hu. Inilah sholat wusta. Sehingga dikasih taukid oleh Allah, wa qumu lillahi qanitin ay khosyiin. Dengan cara begitu Anda akan bisa khusyuk sholat Anda. Bagaimana mensinkronkan antara dua hal ini? Ngeten pun iki cara sholat syariat pingin khusyuk. Caranya ngeten. Nanti jam 12 ke atas malam sampai sholat 2 rakaat aja lah. Hajat apa tahajud terserah. Caranya praktek ngeten. Sebelum jenengan takbiratul ihram niat, tata dulu hati sampean. Khuduron ning Allah. Caranya bagaimana? Di dalam hati sampean, ruh hati. Lo tulis ning jelune ruh iku ono iman atau rasa. Sak jerone rasa iku ono cahaya atau nur makrifat. Cahaya iki wong Jawa, sak jerone cahaya kuwi bakal ketemu Allah, wujude yaiku urip. Inilah dalane bali wa inna ilaihi rajiun. Ngeten. Boleh terpejam mata, boleh tidak, terserah. Ning ati sampeyan iku ana iman, ana pangrasa. Sampeyan harus merasakan kehadiran Allah. Mana? Hidup dalam diri jenengan. Karena hidup itulah, karena Allah itulah Anda bisa berdiri, rukuk, sujud, duduk, membaca rukun-rukun sholat. Jadi hati jenengan lepasen akal iki songko perkara urusan dunia bersamaan dengan ruhaniyah hati jenengan merasa kehadiran Allah dalam diri Anda. Urusan dunia ning akal tidak akan pernah bisa masuk di dalam hati Anda sehingga hati Anda tidak ingat urusan dunia manakala dicegat oleh pangrasa imanul haq yang disebut ihsan itu tadi. Udah pelan-pelan dengan takbiratul ihram resapi, rasakan kehadiran Allah dalam diri Anda sehingga tangan bisa bergerak. Itu hanya semata karena Allah. Intinya bila mana dalam sholat hati jenengan wusta, tengah wusta itu tengah roh itu, maka tak jamin nafsu nggak bisa masuk di dalam hati jenengan, tak jamin. Tapi ojo heran, jangan takut, jangan khawatir nanti jenengan ini ada yang dimasukkan Allah dalam alam mukasyafah. Jenengan sudah tidak ada di alam dunia. Ada yang diterjadikan Allah seperti itu. Jangan takut. Anda tidak bisa takut manakala jenengan yakin yang memperjalankan itu hanyalah Allah. Tapi aku pesen ojo dadi imam. Sebab khawatir saya jenengan dimasukkan Allah di makom khos, jenengan lali hitungan rokaat, lali bacaan, mari takbiratul ihram langsung sujud, makmum sampai kok bingung, balak-balik ngucap subhanallah, jenengan lali sudah. Ya iki salate wong majedubun, wong jadab. Dadi makmum atau sholat sendiri. Barangkali seperti ini, makanya saya kasih tahu dulu biar sampai gak kaget. Ada yang tidak memang. Allah tidak menterjadikan ruhaniyah sampai itu di alam lain, enggak. Niki mangke khawasul khawas.
Tapi jenengan direkso Allah hati untuk tidak ingat selain Allah. Loh nikmati Pak luar biasa. Iki carane jenengan pingin isok sholat khudur ing ngersane Allah. Pertanyaannya, jikalau gak khudur-khudur bagaimana? Monggo dibuka makalah Ibnu Athaillah, la tatruk adzikra. Ojo kok tinggal ilingi hatimu dengan bentuk sadar bahwasanya apapun yang muncul dan timbul gerakan itu sangka Allah, gak teko awake dhewe. Dzikir yang seperti itu jangan kau tinggalkan. Walaupun li'adami hudurika ma'allahi bihi. Walaupun kui belum ketemu Gusti, tetap dzikir iki ojo ditinggal. Sebab apa? Allah sudah berjanji di dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Al-Ankabut ayat 5. Siapapun di antara hambaku yang ada keinginan hatinya mengharap bertemu aku Allah, maka aku Allah berjanji terhadapnya pertemuan yang sudah aku tentukan. Iki Allah sing janji. Duduk klason. Al-Ankabut ayat 5. Di sini Pak. Niki Quran loh Pak. Bukan koran. Kita umat Islam hujannya yang paling tinggi adalah Al-Quran. Kalau Quran aja nggak percaya, apalagi yang lain. Itu cara mensinkronkan sholat syariat dan sholat hakikat. Mungkin dibuka di dalam kitab Sirul Asror tentang berbagai macam sholat makom kita. Ada sholatnya orang syariat, toriko, hakikat dan makrifat itu dijelaskan dengan jelas. Bon, satu kali lagi pertanyaannya. Bapak-bapak, jam 11 kurang, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeneng kula Anas Gus. Badhe Paken. Nggih. Tiang beja niku terbagi dari 4 kelompok. Setunggal bejanya orang yang dinamakan beja matiyo, yaitu didahului dengan sakit dulu. Yang kedua, matinya orang nisto, yaitu orang yang bunuh diri. Yang ketiga, matinya orang mulia, yaitu ketika beribadah. Yang terakhir adalah mati orang konyol. Yang saya tanyakan, gimana kita semua yang hadir di sini dan yang ada di luar sana yang melihat mendengarkan lewat YouTube, biar tidak mati konyol tapi matinya mati mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh sengsara, sungguh celaka. Qad khasira alladzina wong akeh kadzabu kang dustaake sapa ladzina. Dustake apa? Biliqa'illah, pertemuan terhadap Allah. Sungguh sengsara bagi orang-orang yang tidak mau alias mendustakan hatinya bertemu Allah di setiap ibadah apapun. Tadi kematian ada 3 golongan. Yang paling bagus adalah sing mulya, yaitu di saat beribadah. Artinya gini Pak, ibadah itu arti kata dasar ngabdi, ngawula. Sifate hamba, budak, iku ra iso apa-apa nek gak diopo-opono Gusti
Allah. Kalau jenengan sudah imannya hati sudah di situ, maka inilah sebetulnya ibadah. Baik ketika ibadah murni atau tidak murni, manakala panjenengan hatinya itu sudah ngabukti terhadap Allah, maka ini Anda matinya akan mesti mati sing mulya, bukan mati konyol. Siapa mereka? Dijawab di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh bejo, sungguh beruntung, sungguh bahagia orang-orang mukmin yang ketika sholat dalam keadaan khudur, khusyuk bertemu Allah. Jenengan jangan melihat sholat secara syariat, sampai lihat ibadah, walaupun murni atau tidak murni, jikalau dia itu khudur datang Allah, itulah sebetulnya orang yang bertemu Allah. Nggih, Bapak Ibu, tujuan Rasulullah, Rasul siapapan ning dunya iku tujuane siji, ngelingno. Innahu nadhirum mubin fafirru ilallah. Tentang masalah kembali kepada Allah, kata Rasul, sesungguhnya aku itu status saya hanya memberikan peringatan atau ngilingno supaya eling. Kalau semua yang berperan itu hanyalah Allah. Lah inilah Pak, akhirnya ditanggapi oleh orang-orang mukmin. Akhirnya orang mukminnya itu jadi ihsan, jadi muhsin. Ini makanya Allah mendidik kita lewat Kanjeng Nabi, lewat jalur ruhaniyah, tasawuf, hakikat itu supaya betul-betul iman kita itu ihsan, Pak. Kalau sudah duduk di sini, maka dipastikan jenengan itu matinya dalam keadaan mulia di mata Allah, di mata Allah. Di mata manusia urusan belakangan. Sing penting di mata Allah karena ruhannya. Nggih. Berarti sudah 3 nggih. Sudah 3, Bapak-bapak. Sekarang ke Ibu kalau ada. Silakan bagi ibu-ibu yang ingin bertanya. Pun mboten enten ibu-ibu. Cukup. Pun 2 niki kula kembalikan ke bapak-bapak apa ditutup? Oh, ini ada Gus. Sini Gus. Ya, berarti saya kasihkan ke bapak-bapak ya, bagian ibu tadi. Oh, 2. iya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, nami kula Abdul Ghani saking Pandanarung, Pekalongan mriki. Nggih. Ingkang kula badhe tangletaken terkait dengan babagan syukur wau. Makna dari ayat surah Al-Fatihah ayat 5, 6 dan 7. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim dan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu makna secara syariatnya seperti apa, thariqahnya seperti apa, hakikatnya seperti apa, dan ma'rifatnya seperti apa. Matur nuwun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti di sini hati jenengan sudah merasa Allah dekat. Karena memakai ka. Ka berarti engkau. Hanya kepadamulah aku menyembah dan hanya kepadamulah saya minta pertolongan.
Ini makna syariat. Ihdinas siratal mustaqim. Dan juga kita itu minta petunjuk pada Allah jalan yang mustaqim, yang jejak, yang lurus. Mana jalan yang lurus ini? Yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah diberikan terhadap hamba yang menerima kenikmatan, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalan bagi mereka yang melakukan pendoliman atau hamba yang dolim. Dalam syariat mesti mandang sampean agama selain agama Islam. Orang yang berbuat dolim adalah orang selain agama syariat lho nggih. Wis. Syariat itu mriku. Jelas kita menuduh siapapun orang lain kalau tidak beragama Islam, yaiku golongane wong sing ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, orang yang tersesat. Ini pendidikan. Jikalau kita duduk di sini, mesti hati kita akan merasa lebih benar daripada orang lah. Yes, hati-hati. Kita mengatakan iya karena budu itu secara lisan. Secara hati kita tidak merasa Allah dekat, Pak. Nggak bisa. Sehingga kita harus tahu cara toriko. Toriko itu jalan. Lah, dari sisi torikohnya ayat ini bagaimana? Kalau kita bicara torikoh kan masih dalan toh Pak. Belum nyampe datang tujuan. Makanya pembahasannya tauhid huwa. Dia itu berarti jauh. Kecuali sudah di hakikat. Sehingga lesan syariat kita mengucapkan iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah aku menyembah, hati jenengan iki terasa Allah itu sudah dekat. Siapa yang berjalan ke arah barat, semakin lama arah timur yang kita tinggalkan. Siapa yang semakin berjalan ke arah Allah, maka semakin jauh selain Allah duniawiyah yang kita tinggalkan. Sebaliknya, siapa yang berjalan ke arah timur semakin lama, pasti semakin jauh arah barat yang kita tinggal. Sama. Jikalau hati kita semakin dekat bermegah-megahan selain Allah, yaitu duniawiyah, maka semakin jauh terasa Allah itu. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul. Hal ini terjadi sampai mati. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan. Secara hakikat Allah sudah terasa dekat. Tapi masih ada dua. Belum ahad. Masih ada dua. Ada yang menyembah, ada yang disembah. Walaupun Allah sudah terasa dekat, itu tetanda belum ketemu. Belum. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang diberikan terhadap orang-orang yang sudah ada kenikmatan bertemu Allah. Artinya, lanjutkan sampai pada makrifat itu. Sehingga kalau sudah la ilaha illa ana, sebelumnya ini akan terjadi di dalam surah Al-Baqarah 54.
Faktulu anfusakum, jenengan sudah mati. Artinya faktulu, kata Nabi Musa terhadap kaumnya, faktulu patenono anfusakum ing awak dewe sira. Artinya rasa keakuan diri sebagai makhluk yang bisa menyembah, yang dan lain sebagainya, bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu, lepas sentak. Rasa pangrasa iman sing seperti itu lepaskan. Akhirnya nanti kalau ini sudah lepas, muncul innani anallah, surat Toha ayat 14. Hidup dalam diri jenengan akan berkata, yo aku iki Allah. Setelah keakuan diri makhluk kita sudah fana. Inilah ahad yang disebut. Iki kalau kinten terlalu kejerot, tapi ya penting. Penting. Walaupun gak paham, sampai simpen keterangan iki, besok-besok jenengan nek laku akan iki dadi karep narek gendeng biyen. Ngoten. Mboten napa-napa. Mboten masalah. Innani anallah itu bergelora di dalam hati jenengan, tidak muncul. Umpama diuncul ngeten Pak, ketika jenengan ini mengangkat air untuk minum, mesti sampean sing nyata dalam pandangan hati ainul basiroh jenengan bukan aire tapi wujude Gusti Allah. Tapi peninggal dohir yo wujude banyu. Tapi peninggal hati jenengan iku nyoto wujude Allah setelah fana wujude air. Inilah yang disebut bersaksi sing bener. Yang menyaksikan tahu siapa yang disaksikan. Mata dohir untuk melihat bersaksi terhadap makhluk. Mata hati ainul basiroh khusus untuk bersaksi melihat wujudnya Allah berangkat lewat nurnya Allah. Nure Allah itu akan menyala di dalam hati jenengan manakala jenengan mengikuti kanjeng Nabi alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Surat Ali Imran ayat 91. Kanjeng Nabi dan orang-orang yang mengikuti setia ajaran Rasulullah ketika dia baik berdiri, duduk, berbaring, hatinya selalu ingat dateng Gusti. Oh. Nek jenengan dilebokno jadab lho macet orangnya. Iki ngomongi wis gak iso dikontrol. Sopo sing muni gak ngomong salon? Allah. Wis. Kita yang belum sampai di situ mau munyer-munyer ngeluak. Mangane ngajiku itu bikin banyak orang mumet. Biar enggak mumet, nyantai ngaji nih ngopi kopi. Kuno rokokan nyantai ngaji ngeten kudu nyantai Pak, enggak boleh dipaksa. Sebab ukurannya kok hidayah ada di situ. Jadi Pak, secara makrifate antara sing nyembah dan yang disembah, yang minta tolong dan yang menolong, kata Syekh Ibnu Athaillah disebut makrifat. La ibsorun wa mubsorun wabasoro. Yang melihat nama hamba tadi tidak ada. Mata untuk melihat sudah fana. Nama yang dilihat disembah Allah, nama hilang. Nama apa? Pun sampeyan tinggalin mriki. Laisa kamislihi. Ya inilah ahad. Ahad itu tidak ada yang lain. Syuhudul wahda fil kasrah.
Ketika jenengan menghadapi berbagai banyak macam ragam nurullah, wujude Allah yang berupa nur dunya saisine, wahdah kamu harus ketunggal. Piye carane? Ngeten mawon para masayih iku sampak apa? Diewangi. Tinggalkan anak, tinggalkan istri, tinggalkan ngaji, tinggalkan urusan dunia. Halwat uzlah ning jero kamar ora metu. Jenengan kali kula gak metu sak jam wis gringgingen. Gitu ya? Gringgingen. Makane kata beliau birriyadati wal azkar, prihatin secara jasmania wal azkar, selalu zikir itu kudu dipupuk. Bahasa Mbah Dian nek dawuh, ojo mangan nek gak duwe, ojo ngombe nek gak ngelak, ojo turu nek gak. Lah di saat itu buatlah al azkar, hatimu senantiasa berzikir. Begitu Pak. Nggih. Wis nek tutuk makrifat dari segi ayat ini tadi, akeh wong bingung. Mengapa bingung? Karena selain Allah dalam diri kita masih terasa wujud, terasa ada. Itu ngarakno bingung. Mosok sih Gusti Allah kotak salon lah bingung toh? Padahal dudu iku maksude. Nggih. Satu kali lagi, Pak